Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Angela Damayanti, NIM 01021 282 126 126. Kelas C, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Kampus Indralaya. Hari ini, saya akan memberikan materi seputar Pancasila dan ideologi nasional. Video ini saya buat sebagai rangkaian tugas akhir mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Sanjaya, MSI. Pancasila merupakan landasan ideal negara yang terdiri dari 5 sila, di mana 5 sila tersebut saling berkaitan antara sila yang satu dengan sila yang lain. Pertama kali, kita akan membicarakan tentang dasar negara. Dasar negara merupakan landasan kehidupan negara. Selain itu juga sebagai pedoman hidup bernegara yang mencakup cita-cita, tujuan, dan norma negara. Dan yang terakhir, suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara, ibaratnya sebuah bangunan. Dasarnya terletak pada bagian bawahnya. Kuat dan kokohnya bangunan itu tergantung dari fondasi awalnya, sama seperti negara. Pancasila sebagai dasar negara harus bisa menjadikan landasan kehidupan bernegara, karena di dalamnya berisi cita-cita, tujuan, dan norma. Semuanya ini dalam rangka untuk mengatur kehidupan dalam penyelenggaraan negara. Dalam ideologi Pancasila ini mengatur hubungan antara warga negara dengan negara secara seimbang. Hubungan antara agama dengan negara. Jadi, negara kita bukan negara sekular, yaitu negara yang memisahkan dengan agama. Agama sangat diakui di negara kita. Hubungan agama dengan negara, ciri dari ideologi Pancasila. Agama erat hubungannya dengan negara. Jadi, tidak terpisahkan. Negara memperhatikan kehidupan beragama seperti yang diatur pada pasal 29. Negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk satu agama. Tapi, yang berbeda dengan ideologi Pancasila ini dibandingkan ideologi komunis dan liberal, pada ideologi komunis dan liberal, setiap warga negara boleh tidak memeluk satu agama dan boleh memilih lebih dari satu agama. Kalau negara yang berideologi Pancasila, setiap warga negara tidak diperbolehkan ateis atau tidak diperbolehkan warga negara yang tidak memiliki agama. Semua warga negara harus beragama, yakni memilih satu agama saja. Itu yang ada di negara kita. Sekarang, kita meninjau pada bidang pendidikan. Di negara sosialis, diserahkan semua pada warga negaranya, senantiasa patuh dan taat kepada pemerintahan. Sedangkan di negara liberal, pengembangannya, demokrasi, bahkan demokrasi yang berlebihan, tidak dapat batasnya. Kalau di Indonesia, membentuk warga negara yang bertanggung jawab, memiliki akhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karakteristik Pancasila 1. Pada Pancasila mengakui keberadaan Tuhan dan tidak mengenal ateis. 2. Penghargaan kepada sesama umat manusia. Apapun perbedaannya, kita berbeda. Tetapi pada Pancasila diakui perbedaannya tersebut, diakui keberadaannya. Ketiga, menjunjung tinggi persatuan bangsa. 4. Kehidupan dan bernegara berdasarkan sistem demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam mempertahankan NKRI
Pancasila sebagai acuan bersama dalam memecahkan segala permasalahan yang ada di negara kita. Baik permasalahan itu bisa ditetapkan oleh pertentangan politik. Tetap mempertahankan keutuhan NKRI dengan landasan dasar ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara banyak mengalami gangguan, di antaranya pemberontakan G30 SPKI tahun 1965. Ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Maka, kita sebagai warga negara yang baik, upaya untuk mempertahankan ideologi dan dasar negara Pancasila itu merupakan tugas kita yang utama. Mengapa Pancasila harus dipertahankan? 1. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya negara. 2. Pancasila ini memenuhi keinginan semua pihak, tidak kepentingan individu. Pancasila dapat mempersatukan bangsa sesuai dengan bunyi sila yang ketiga. Dan yang keempat, berisikan sila-sila yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan bangsa Indonesia. Demikian uraian tentang mengapa Pancasila harus dipertahankan. Dan yang terakhir, yaitu tentang usaha mempertahankan Pancasila. Yang pertama, melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai kepribadian bangsa. Pancasila harus merupakan cerminan hidup bangsa Indonesia. Perilakunya harus sesuai dengan sila-sila yang ada pada Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan dalam kehidupan, baik kehidupan sekolah, kehidupan bermasyarakat, baik kehidupan maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, melalui bidang pendidikan. Salah satu pemberian mata pelajaran PPKN untuk di sekolah dan kewiraan untuk tingkat perguruan tinggi itu salah satunya mewujudkan warga negara yang Pancasilais, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara sebagai pandangan hidup bangsa. Demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang Pancasila dan ideologi nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Sekian dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.